kita lihat di sini adalah visi program studi. To be a program that excels in language training, linguistic, literature, and translation studies with local Islam orientation in ASEAN level in 2025. Ya. Nah, di sini ada language training. Kenapa kita ada mata kuliah fonologi, kita ada training, kemudian ada linguistik. Ya, jadi itu adalah bagiannya. Kita tidak bermain di English teaching, ya, tidak di teaching. Ada di training karena yang pertama saya harus sampaikan bahwa sekarang bahasa Inggris itu sudah banyak dan mungkin terlalu banyak. Bahkan bahasa Inggris itu kalau saya bilang sih udah nggak laku karena orang udah banyak yang bisa. Tetapi kalau kamu masuk di sastra Inggris, kamu punya mimpi untuk menjadi seorang trainer. Nah, di sini kan ada training, ya, ada training itu jadi menjadi seorang trainer, untuk TOEFL misalnya, untuk IELTS misalnya. Nah, itu sudah bagus tujuannya. Karena kalau untuk ngajar bahasa Inggris, udah banyak sekali. Sudah kita juga punya pendidikan bahasa Inggris. Kemudian di UPI juga ada, di Unpad di mana sudah banyak sekali. Se-Jawa Barat itu mungkin ketika kamu masuk 2001, 2002, 2005, sekitar kamu 2025 ya, kamu lulus itu mungkin saingannya banyak banget. Tapi kalau kamu tujuannya saya ingin jadi trainer TOEFL, trainer IELTS, itu bisa tujuannya sudah higher than before. Oke. Nah, untuk mata kuliah visinya itu karena kamu masih semester 2, itu di sini beginning from local sound system Sundanese, daily prayer sounds Arabic, and in outstanding English phonology. Jadi nanti kalau memungkinkan kita perkenalan, ada waktu kamu kenalan, saya perlu nama kamu, kemudian kamu asal dari mana untuk mendeteksi local sound ya. Kamu yang dari Tangerang, dari Tasik, Cianjur, Indramayu, Cirebon, Ciamis, dan lain sebagainya, saya bisa mendeteksi kelas B local sound-nya ada berapa kalau memungkinkan selain Sundanese. Tapi karena kamu berada di UIN Sunan Gunung Jati yang posisinya itu di tataran Sunda, kamu akan diperkenalkan dengan local sound system ya. Jadi ada mahasiswa dari Jogja, ada mahasiswa dari Sulawesi, Kalimantan, beberapa itu akan mengenal sistem bunyi bahasa Sunda kayak gimana. Kemudian karena ini tentang fonologi dan sehari-hari, dan kamu juga kuliahnya di UIN, ada daily prayer sound. Jadi bagaimana kalau misalnya kamu membunyikan om dalam wabduha, itu ada om. Nah, itu juga harus harus dipertajam di fonologi. Misalnya kebanyakan orang abatasa jahaho itu. Abatasa. Ini sa. Secara linguistik, fonologi itu sa beda dengan sa. Ada jaha, bukan ho, tapi jaha, ho. Ada ho. Nah, seperti itu. Itu minimal, saya tidak mengajarkan bahasa Arab, minimal kamu bisa memproduksi bunyi dengan baik dan benar. Nah, itu tujuan di fonologi. Nah, baru nanti kita intinya 70% itu ada di English phonology. Misalnya bunyi bunyi sah dalam bahasa Inggris itu ada as, ada as sama Misalnya dalam kata thank. Kalau orang di luar bahasa Inggris kan biasanya misalnya thank you brother gitu ya. Ada at, itu harusnya thank you. Dan kalau thank dalam bahasa Inggris itu artinya thank you. Kalau thank baru terima kasih. Termasuk kita this is, itu kan harusnya this. So, kalau this itu kepingan. Kalau this baru ini. Nggak tahu mungkin guru-guru kita ketika SD, SMP itu this is book, this is book, dengan this, bukan this. Itu pada secara phonology that, this. Oke? Setelah kamu beres
mata kuliah ini, itu kamu be able to produce and analyze local sound system. Bagi kamu misalnya 80% orang Sunda sebetulnya memproduksi bunyi bahasa Sunda udah biasa ya. Nah kalau udah biasa kita nanti akan menganalisis. Salah satu penemuan saya di disertasi di Unpad dan kenapa disertasi saya dapat A itu saya membedakan bunyi A dalam bahasa Sunda itu ada 3. Yang pertama ada A, yang kedua ada A, yang ketiga ada A. Ya, pada bunyinya itu sangat tipis. Ada A, ada A, ada A. Nah, kalau A itu berarti kan bunyi vokal A. Tapi kalau A itu adalah panggilan untuk saudara yang lebih tua laki-laki. A tadi A. Nah, bunyi A-nya itu beda dengan A. Kalau ini A, B, C. Kalau ini A. Nah, itu ada bunyi glotal. Jadi ada bunyi vokal A dan glotal sedikit yaitu A. Nah, jadi ada AA ya. Itu si AA bukan A. Kalau A itu vokal, kalau A itu bunyi panggilan. Dan ada A. A itu menjadi kalimat perintah untuk membuka mulut untuk makan. A. Ya, A itu berarti perintah, kalimat perintah. Padahal hanya dengan satu bunyi itu bahasa Sunda bisa jadi satu kalimat imperatif. A. Jadi orang membuka mulut karena itu perintahnya. 3 vokal. Jadi kalau be able to produce itu mungkin udah biasa. Tapi kalau analyze itu sangat amazing. Ternyata bunyi itu seperti itu. Nah yang kedua, be able to produce and analyze daily prayer sound system. Bagi kalian yang sudah biasa membunyikan bahasa Arab dengan baik dan benar, itu oke. Bagi yang belum, kamu berarti harus bisa, karena di sininya itu to produce, kemudian analyze. Nah, analyze-nya ini yang nanti kita bisa jadi tulisan ya, bisa jadi tulisan. Dan yang terakhir baru terkait dengan mata kuliah kita, be able to produce and analyze English sound system ya. Ada 3 tujuannya, sehingga kamu beres mata kuliah setengah tahun dengan saya terkait dengan bunyi, kamu itu bisa memproduksi atau menganalisis bahasa Sunda, bahasa Arab, dan bahasa Inggris bunyinya saja. Ya, bunyinya saja. Ada mind mapping ya. Kamu jangan khawatir, ini bisa diakses kalau kamu nggak sempat nulis ya. Yang pertama itu be able to mention human organ of speech, then tell how human produce sound all at once. Jadi kamu mampu menyebutkan satu persatu organ ucap manusia, kemudian bagaimana sih kita itu bisa mengeluarkan bunyi. Nah yang kedua, kamu able to demonstrate to speak in front of the class. Ini zamannya luring ya, about vowel and consonant and their examples. Misalnya tadi salah satu bunyinya itu tah, throw, through, thick, thin. Nah itu harus demonstrate untuk bunyi tah, karena kalau kita sudah sehari-hari itu pasti thick atau thin gitu, teng gitu ya. Kebiasaannya itu sangat berat. Karena kamu akan menjadi ilmuwan dan masih mumpung di semester 2, kamu harus demonstrate ya. Misalnya ada then, ada that, ada these, pakai that. Nanti kamu kalau ada pertanyaan, ada sanggahan nanti ya. Yang ketiga, be able to identify and compare place and manner of articulation. Jadi mampu mengidentifikasi. Misalnya begini. Tadi belum saya ceritakan ya, saya itu kan mimpinya menjadi penakluk presenter di 5 benua. Saya di Asia sudah sering, di Eropa udah, Afrika udah, Amerika udah, tinggal Australia. Dan pada bulan Oktober saya akan menjadi pemateri di Australia. Baru insya Allah saya membahas bahasa Lampung, karena Lampung itu ada bunyi kha, ada ra, ada ra. Ternyata ada ra itu beda bunyi ya. Ada ra, ada ra.
itu nanti identify. Karena kamu sekarang sudah masuk di keilmuan ya, di bunyi. Bahasa Inggris itu kan ada sah, ada zah. Kalau Inggris itu bunyi berbedanya antara ada s ya, ada s, ada ej seperti itu. Nah, kalau bahasa Arab ada kha, ada gha. Nah, nanti kita mengidentifikasi apa sih bedanya kha sama gha. Kemudian ada ha. Ini ha. Arab itu ada ha, ada ha. Itu aja, ada ha, ada ha. Ahmad itu pakai ha. Alhamdulillah itu pakai ha. Tapi kalau misalnya haza itu pakai ha. Nah, ternyata perbedaannya bagaimana? Nah, kita akan mengidentifikasi. Makanya mulai dari organ of speech sampai nanti perbedaan ha dan ha, antara ha dan ha, antara ha dan gha itu bagaimana, itu adalah tugas kita. Bagi kamu nanti kalau sulit kita akan belajar, kalau mudah kita akan menulis. Ya. Yang keempat, be able to classify Sundanese, Arabic, English based on their place and manner of articulation. Karena dunia kita itu ya bahasa Sunda sehari-hari, bahasa Arab juga kita beribadah sehari-hari, bahasa Inggris mata kuliah kita. Jadi kalau kita punya keilmuan yang di fonologi, bergelut dengan ini aja gitu, kita akan mampu mencapai di titik pemahaman seperti itu. Saya sudah membuat aplikasi namanya SAI Sound System. SAI itu Sundanese, Arabic, English. Dalam bahasa Sunda, SAI itu bermakna denotatif dan bagus. SAI Sound System. Kemudian able to solve problem by making mini research, ini yang paling penting. Jadi saya itu berbicara di internasional itu membahas tahu bulat ya. Karena kalau ngebahas grammar, gerund kayak gitu saya nggak akan dilirik oleh orang barat. Jadi kalau membahas the intonation of tahu bulat traders in West Java. Jadi bagaimana intonasi tukang tahu bulat, dan kamu mungkin sebagian banyak yang tahu seperti apa saya analisis, dan orang jadi banyak yang bertanya. Itu kan fonologinya itu ada intonasi. Sama mungkin bagi kamu yang nanti tertarik di penulisan, kita itu banyak tukang dagang yang nadanya itu beda-beda. Nggak tahu nih dengan online itu tukang dagang yang nadanya seperti itu masih ada. Kalau ada, rekam, kita analisis, kita jadikan paper internasional, kita bisa jadi presenter bareng. Ya, kita jadi presenter bareng. Yang keenam, able to produce videos English vowel consonant with their example. Mungkin itu di pertemuan sambil jalan saja, karena dengan Pak Hanan dulu itu sudah. Yang ketujuh, dan ini mungkin terakhir, be able to appreciate others phonetic symbol literary artworks. Jadi nanti kamu harus bisa menulis phonetic symbol, karena ini tuh bahasa Inggris, tetapi pemakai bahasa Latin sebetulnya. Bahasa Inggris yang benernya itu yang ada bunyi-bunyi fa, the, ash gitu ya. First misalnya ada nah, sama bunyi juga bahasa Inggris punya how are you sir, good morning sir. Nah, ternyata sir, dengan berem, dalam bahasa Sunda itu ada berem. Bird, burung, bird ya, berem. Nah, ternyata itu Sunda dan Inggris itu sama. Bahasa Arab nggak punya bunyi Nah, jadi ada yang bunyinya Inggris dan Arab sama, ada Inggris dan Sunda sama. Kalau sudah di dunia bunyi seperti itu. Ya, kalau ke-8 kita kayaknya nggak mungkin karena kita online ya. Able to create and design creative artwork event of language painting exhibition. Jadi kalau daring itu tidak memungkinkan. Kalau luring, akhir mata kuliah UAS-nya itu kita pameran lukisan. Mata kuliah kita itu mulai dari organ of speech, demonstrate, identify, classify, appreciate other phonetic symbol, produce video, English sounds, to solve problem by making paper, baru create design creative art, language painting exhibition.
Ya, kita akan membahas organ of speech, sudah didahului oleh Pak Hanan, dan kita akan mengulang, karena kalau Pak Hanan introduction, tapi kalau kamu sudah bisa membedakan antara H dan H, antara sa dan sa, antara za dan da misalnya, nah baru di sana susahnya. Kalau susah kita nulis. Baru nanti ada vowel, ada konsonan, ada suprasegmen ya yang tidak terlihat. Nah, medianya yang pertama kita by video, termasuk nanti kalau ada media pembelajaran video akan saya tayangkan. Kemudian laptop dan screen seperti ini. Kemudian buku dan jurnal itu gratis, kamu tinggal unduh di site saya. Kemudian ada sound training kayak tadi, itu kamu harus di training karena kamu akan menjadi seorang sarjana bahasa yang kaya dengan ilmu, dan di luar itu mereka memerlukan orang seperti kalian yang sudah trained gitu ya, sudah terlatih. Kemudian ada mini research, dan terakhir ada artikel. Nih tujuan terakhir, nanti kalau ada kesulitan berbagai hal kita akan menulis artikel. Itu medianya. Session itu yang pertama introduction saja hari ini. Kita sudah hampir 1 jam membahas introduction. Kemudian nanti kita akan berbicara tentang keagungan Allah dalam balutan organ of speech ya. Betapa manusia itu diciptakan berbagai-bagai dengan berbagai bahasa, dan maha sempurna Allah dengan menciptakan organ of speech. Dan kita bisa mengucapkan bunyi apapun. Yang ketiga tentang phonemes dan allophone. Yang keempat vowels. Yang kelima place of articulation. Yang keenam manner of articulation. Ketujuh voicing. Nah, nanti ke-8 kita UTS. Nanti kamu UTS-nya saya kasih tahu. Jadi soalnya apa saja sehingga kamu harus belajarnya bagaimana. Nah, pada pertemuan ke-9 kita akan belajar syllable. Yang ke-10 kita akan belajar stressing. Bukan kita akan belajar stress ya. Kita akan belajar stressing. Yang ke-11 tone and intonation. Ke-12 rhythm. Yang ke-14 assimilation. Ke-14 IPA atau International Phonetic Alphabet. Yang ke-15 current issues atau membahas jurnal kekinian. Jadi orang fonologi di Amerika, Eropa, New Zealand, Australia itu ngebahas apa sih? Kita akan ambil jurnal terbaru 2021, kita akan kupas fonologi di dunia sana itu ngebahas apa sih? Baru yang ke-16 kita evaluation, kamu submit artikel sebetulnya ya, tentang mata kuliah fonologi. Tugasnya yang pertama itu membuat artikel ya, sekitar 5-7 halaman saja. Itu tugasnya. Jadi yang akan saya bimbing itu considering and deciding topic, writing a well-prepared introduction, establishing a stable theoretical foundation. Maksudnya di sini ada buku-buku teori akan saya kasih. Designing appropriate method, tapi kamu nggak tahu ya method itu sudah tahu atau belum, tapi saya akan kasih contoh tulisan. Nanti ada concluding the research properly. Oke, tugas yang kedua membuat buku digital. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi saya akan memberikan video pertemuan kayak gini atau meng-cut beberapa video yang penting, reintegrate the video, kemudian giving the narration, kemudian integrating in an artistic visual art in PowerPoint. Oke, dan yang terakhir tugas ketiga bila memungkinkan ya, ini optional dan mungkin sunnah kita akan sepakati. Tugas ketiga itu making a masterpiece transcendental rhythmic poem to be transformed into phonetic symbol that actualize in 3D artistic media. Jadi kamu itu bikin puisi yang masterpiece, kemudian kamu transform ke phonetic symbol. Kalau di kamus itu ada di tanda miring phonetic symbol, dan yang dikumpulkan itu phonetic symbolnya ya. Itu harus beautiful rhythmic diction, alliteration. Kemudian ada good handwriting phonetic symbol,
using unique material, kemudian integrating in artistic visual art. Sebelum terakhir ada fasilitas bagi kalian dari saya. Yang pertama, kamu mendapatkan weekly lecture. Tiap minggu saya akan ngasih materi seperti ini dan mungkin tidak akan full 1,5 jam ya. Yang pertama, kasihan bumi dengan kita video conference itu sebetulnya agak mengotori bumi ya. Jadi kita yang penting aja. Saya hal-hal yang penting akan saya sampaikan. Kamu nanti tanya jawab diskusi. Kalau misalnya beres 40 menit, beres 1 jam, udah kita beres saja. Sisanya kamu bisa nonton video saya, atau kamu bisa melatih bunyi, kamu merekam, dan lain sebagainya yang tidak mengharuskan kita dengan video conference. Selain kuota, sinyal, dan lain sebagainya. Kemudian kamu dapat fasilitas Google Meet, Zoom seperti ini. Multimedia lecture, karena saya itu senang ngajar pakai multimedia. Kemudian aplikasi Phonology, jadi kamu bisa mengakses mata kuliah saya kapanpun dimanapun. Sudah saya share di WA saya pertama. Kemudian Digital Hall for Language Painting Exhibition, bila memungkinkan. Outdoor learning, tidak harus selalu di kelas. Consultation on office hour, jadi kamu setiap mahasiswa berhak untuk berbicara baik di grup ataupun japri. Misalnya, Pak, saya tertarik nulis, bisa nggak ini internasional? Kamu bisa konsultasi, yuk kita menulis apa. Kalau orang-orang yang akan menulis, karena itu adalah tujuan akhir mata kuliah kita, kamu itu akan saya kasih privilege untuk shortcut dapat nilai A. Kemudian buku digital ya, kamu bisa akses e-modul saya, PowerPoint saya itu bisa saya kasih, saya akan pasang di setiap setiap pertemuan, buku dan video. Itu fasilitas saya untuk kalian. Baik, indikatornya, kamu itu akan berhasil di mata kuliah saya dengan 4 indikator. Yang pertama, kamu berpartisipasi aktif selama 14 dari 16, kemudian mengumpulkan paper, kemudian mengumpulkan buku digital, setiap kelompok ini ya, kemudian memamerkan fonetik simbol, puisi fonetik simbol. Baru kamu, berhasil, karena kamu mengumpulkan 4 ini. Lainnya mungkin kamu semester 1 juga sudah tahu kalau A itu adalah 80-100, 70-79 dapat B, 60-69 C, 55-9 D, dan saya tidak berharap ada yang 0-49 E gagal dan harus ngulang, bukan semester depan tapi tahun depan. Saya izin bertanya, Pak. Mana saya belum lihat kamu yang bertanya. Siapa? Dava ya? Dava. Ya, Dava, silakan Dava. Saya izin bertanya perihal pembuatan buku digital tadi, Pak. Jadi pembuatan buku digital itu kurang lebih seperti PowerPoint atau beda ya, Pak? Oke. Itu. Ya, makasih.